Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Bersama saya Sabrina di channel kali ini. Nah, pada hari ini kita akan mengulas mengenai mahasiswa di tengah pandemi. Nah, saat sekarang ini kita udah kedatangan tamu nih, yaitu merupakan seorang leader di training public speaking Sumut Mengajar. Ya, tunggu apa lagi, kita panggilkan. Ini dia yang udah di sebelah saya loh, Bang Erwin. Halo semua. Apa kabar nih Bang Erwin? Alhamdulillah baik. Iya, nggak apa-apa nih ya Bang. Nanti saya tanya-tanya dulu nih mengenai mahasiswa di tengah pandemi. Boleh sih. Tanya aja sepuasnya. Oke, Bang Erwin. Ya. Berbicara mengenai mahasiswa nih Bang. Ini kan masa pandemik nih Bang. Kalau Sabrina lihat, teman-teman Sabrina itu di rumah dia karena masa pandemik, kan nggak ada kerjaannya tuh Bang. Iya, benar. Kuliahnya kan di rumah nih Bang. Jadi kadang dia main handphone, rebahan, dan ngelakuin hal-hal yang negatif gitu Bang. Kayak aduh udahlah aku capek lah, nggak terlalu positif banget. Jadi menurut Abang apa pendapat Abang mengenai hal tersebut? Oke, kalau gitu berarti tuh orang-orang yang males ya. Bener tuh Bang. Nah, gini. Ada banyak orang cacat bisa sukses. Salah satunya itu Najah. Dia itu lumpuh otak tapi berhasil sukses menghafalkan 30 juz Al-Qur'an. Najah, oh yang di RCTI itu Iya, Bang? benar. Dia hafal 30 juz Al-Qur'an kemudian mengikutin Lomba Hafiz Indonesia di RCTI. Berkat kegigihannya, berkat ketekunannya terus mau menghafal, melawan rasa malasnya, akhirnya dia bisa sukses. Nah, tapi saya belum pernah mendengar orang malas bisa sukses. Sama sekali belum pernah mendengar. Artinya kalau kita hari ini bermalas-malasan, hari ini kita berleha-leha, banyak rebahan, apalagi di masa pandemi pasti orang suka rebahan, main handphone dan sebagainya. Selesai pandemi bisa jadi ya hidupnya akan semakin gelap. Kenapa? Karena ingat, setiap orang punya jatah gagal, maka segera habiskan jatah gagalmu untuk menjemput kesuksesanmu. Jatah gagal itu apaan sih Bang? Oke, gini, tidak mungkin orang nyoba sekali langsung berhasil. Biasanya sesuatu yang instan itu nggak bagus. Mie instan aja kalau kita makan di perut nggak bagus. Iya betul. Jadi gini, misal nih, saya atau Ina, teman-teman pengen jadi penulis di koran. Nggak mungkin gitu kirim langsung tulisannya terbit. Bisa jadi kita ngirim ditolak, kita ngirim ditolak, kita ngirim ditolak. Kemudian kelima atau keenam kali ngirim baru nanti tulisan kita terbit. Di saat kita sudah naik, di saat kita sudah punya nama, teman-teman kita yang tadinya malas-malasan pasti tertinggal. Maka jatah gagal kita sudah habis, kita tinggal menikmatin hasilnya gitu. Nah Bang, tadi kan Abang udah memberitahu nih mengenai orang-orang malas. Lalu bagaimana solusi dari Bang Erwin untuk mahasiswa-mahasiswa yang malas di luar sana? Oke. Ada banyak orang yang belum tahu bahwa memiliki tujuan itu bisa menangkis rasa malas. Jadi gini, kalau orang yang belum punya tujuan biasanya, untuk apa aku baca buku? Ngapain ngerjain tugas hari ini? Kan bisa dikerjakan -1. Ngapain capek-capek berbagi ilmu, berbagi uang untuk orang lain, buat diri ini capek gitu. Kalau orang belum punya tujuan, maka segala sesuatu yang dilakukan itu biasanya menjadi beban. Karena segala sesuatunya itu tidak langsung dirasakan manfaatnya. Tapi kalau kita udah menetapkan satu tujuan atau beberapa tujuan, segala yang kita lakukan itu menjadi ternikmati. Segala yang kita lakukan itu membuat diri kita makin bahagia. Jadi langkah pertama untuk menangkis rasa malas, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Gitu. Gini Ina, ada salah satu kata-kata bijak yang pernah saya dengar. Kata bijak apaan tuh Bang? Gini, seandainya kita atau Ina hidup itu 70 tahun tidak memiliki tujuan, bisa jadi umur kita yang 70 tahun itu diisi dengan kesia-siaan. Tapi seandainya kita ini hidup hanya 30 tahun dengan tujuan yang tepat, mudah-mudahan umur yang singkat itu penuh dengan manfaat. Biasanya Ina kalau masa pandemi gini, kemudian ada waktu luang ngapain? Kalau Ina sih biasanya main HP, rebahan Bang, nonton drakor. Oke. Jadi gini, salah satu penyebab kemalasan itu adalah adanya waktu luang. Jadi kalau termasuk saya, teman-teman di rumah saya juga yakin kalau kita itu punya waktu luang biasanya diisi dengan rebahan, malas-malasan, kita ngerumpi dengan orang lain. Tapi kalau waktu kita udah ditentukan, kita tuh dari pagi
misalnya dari jam 8 sampai jam 10 kita kuliah online. Dari jam 10 sampai jam 12 kita membantu orang tua. Begitu juga seterusnya. Kita udah punya agenda, kita udah punya urutan apa-apa aja yang kita lakukan setiap hari. Mudah-mudahan hari-hari kita tuh lebih bermanfaat. Saya boleh ngasih contoh? Boleh. Oke. Emang ada bang? Ada. Jadi saya tuh di handphone saya nih Ngapain ada ya? grup namanya Istiqomah. Isi grupnya tuh cuma saya sendiri. Cuma abang? Iya. Aneh nih bang, baru ini. Emang Baru tahu ya, ada grupnya grup itu mau untuk apa sih bang? Oke. Nah, di grup ini isinya saya sendiri. Setiap hari itu saya tulis kegiatan saya pagi sampai siang mau ngapain. Kemudian nanti siang sampai sore mau ngapain. Karena biasanya kita kan tahu pagi ini kita mau ngisi, langsung saya contohkan ya. Boleh abang, nanti bisa kita kasih tunjuk loh Ya, sama nih ya, teman-teman. ada kan tulisan. Coba abang kasih Nih, tunjuk. kalau teman-teman mau lihat di sini ada tulisan saya tuh misalnya pagi bangun tidur mandi. Ini biasa sebelum subuh. Kemudian setelah mandi nanti di sini udah saya tulis pagi mandi. Setelah itu setelah mandi langsung saya tulis itu sholat tahajud. Setelah itu ngaji. Setelah itu nanti sholat subuh dan seterusnya. Segala kegiatan itu akan saya tuliskan di sini. Kalau misalnya udah terlaksana saya hitamin. Terus terang nggak setiap hari itu terlaksana, enggak. Kadang ada 3, ada 4 yang hari ini bolong. Dan evaluasinya besok hari harus dilengkapin agar semuanya itu jadi hitam gitu. Nah abang nih, berhubung abang megang handphone nih, Sabrina mau nanya nih bang. Iya. Mahasiswa ini kan nggak jauh-jauh nih dengan namanya handphone. Iya. Gimana sih caranya, cara cerdas untuk memakai handphone yang bijak? Jadi mahasiswa itu nggak hanya nonton YouTube, nggak buat Instagram, nggak nonton drakor. Oke. Kami kadang kalau misalnya pandemi ini, aduh ngapain di rumah, nonton ini drakor, nonton ini, apalagi nikmat bang. Gimana tuh bang? Ya, jadi gini ya. Kita orang bijak menggunakan handphone itu harus sebutuhnya. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh handphone, tapi kita lah yang harus mengendalikan handphone. Artinya, ya waktu kita hari ini memang perlu menggunakan handphone, ya udah pakai, nggak masalah. Tapi seandainya kita nih, misal nih, jadwal kita udah ditetapkan jam 5 sore baca buku, maka handphone ini harus dijauhkan. Atau segala notifikasi, paketnya bahkan kita buat mode pesawat juga boleh. Termasuk saya sendiri ya, kalau lagi baca buku, handphone dekat tiba-tiba bergetar dikit aja atau bunyi titik-titik gitu kan. Nah, ini konsentrasi terganggu nih. Kadang kayak gitu juga loh bang. Iya, konsentrasi pasti terganggu dan mau nggak mau kadang ya handphone terpegang juga. Jadi kita harus bijak-bijak menggunakan handphone. Karena pagi hari belajar dari pagi ya, bangun tidur kemudian kita ngeraba-ngeraba tersentuh handphone. Lihat 1 menit kan, ada status kawan, 5 menit lagi gitu kan. Tiba-tiba, loh kok udah lewat setengah jam. Waktu sarapan kita terbuang. Waktu mandi kita itu memang kita pasti mandi. Tapi ada beberapa kegiatan yang seperti sarapan atau mungkin kita pagi hari bisa misalnya baca buku dulu, itu pasti terbuang gara-gara kita bermain handphone. Maka gunakanlah handphone seperlunya. Jangan sampai kita diatur oleh handphone. Kita lah yang harus mengatur handphone. Bagaimana ciri-ciri orang yang dia tuh diatur handphone? Waktu dengar notifikasi langsung dicek. Kemudian waktu dia tuh nanti dapat like, kegirangannya nggak karuan, sehingga ketagihan pengen nengok lagi ada nggak ya yang like gitu, padahal nggak terlalu penting juga gitu. Ini tahu nggak, handphone ini bisa jadi amal jariah loh. Amal jariah? Iya, handphone ini bisa jadi amal jariah. Bingung? Gimana tuh bang? Bingung gini, misal kita buat video seperti ini, kemudian seumpamanya besok Ina meninggal dunia. Ina belum mau meninggal loh bang. Ya kan seumpamanya, misalnya Ina meninggal. Ternyata video ini terus dinikmatin oleh orang lain. Banyak orang yang terbantu karena video ini. Banyak orang yang mengamalkan. Maka pahalanya akan terus mengalir ke Ina. Itu salah satu contoh cerdas kita menggunakan handphone. Kita rekam sesuatu yang bermanfaat. Kita tulis banyak hal yang bermanfaat. Ketika orang lain mengamalkannya, maka kita juga kebagian pahalanya. Kemudian di-share. Berapa banyak orang yang mengamalkan karena video yang kita buat ini, kita akan dapat banyak pahala gitu. Tuh ya teman-teman, dengerin, mahasiswa yang bijak itu haruslah pandai penggunaan handphone. Harus tahu tujuan hidupnya ya kan Oke, bang. ini terakhir Ina, mumpung nggak lupa, mungkin nanti teman-teman nuliskan kegiatan kok nggak dilaksanakan gitu. Nah, saya dulu awalnya nulis kegiatan itu bukan di handphone, saya tuh nulisnya di buku. Dan ternyata nggak saya laksanakan. Kenapa?
Ini tergantung orang ya sebenarnya ya, karena saya tipe kalau orang kemarin tuh jarang pegang buku tulis, biasanya buku bacaan yang saya pegang. Nah, saya nulis di buku nggak saya laksanakan karena saya jarang megang buku itu. Setelah saya tulis di handphone, semakin sering saya laksanakan karena handphone ini bawaannya tuh mau dipegang aja. Bahwa handphone ini misalnya tuh kan maunya tuh apa, dikantongin pasti iya, walaupun nggak dipakai kita kantongin, walaupun nggak dipakai kadang dekat. Jadi ketika kita mau lihat kegiatan kita apa bisa langsung cek di handphone. Jadi tempat kita menulis di mana itu juga penting, nggak asal nulis sembarangan gitu. Memang sekarang handphone udah sangat-sangat penting ya kan Bang? Sangat penting. Dan memang penggunaannya harus cerdas. Harus cerdas. Jangan mau kalian ini untuk teman-teman sekalian, jangan mau kita diatur oleh handphone. Sikit-sikit handphone, sikit-sikit handphone yang bermanfaat. Nah, mungkin sampai situ aja. Terima kasih Bang udah mau meluangkan waktunya Sama-sama. untuk bincang-bincang di sini Bang Erwin. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.